Salam biliar tanpa judi, ketemu lagi di channel saya Coach Sandy. Ini kalau teman-teman ingat, saya sekarang di XYZ datang lagi ke sini tapi bukan untuk promosi. Kali ini saya akan menantang handicap 7. Wah, sadis. Kita akan ketemu Ponco Manurung. Terakhir prestasinya adalah peraih medali emas di PON Papua. Oke, kita masuk ke dalam. Halo. Halo. Kalau teman-teman pemain nasional, pemain Jakarta sudah pasti tahu nih, Ponco Manurung. Oke guys. Kita mau ngapain nih? Mau ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol santai. Oke, kita ngobrol di meja lah. Ayo. Ngobrol apa tuh? Ngobrol nih. Jadi sebenarnya saya udah lama kenal sama Ponco. Dulu masih handicap 4, tapi sekarang prosesnya ke handicap 7 itu sangat pesat sekali naiknya. Kemarin prestasi terakhir apa ya? Prestasi terakhir PON di Papua. Wih, Cuman ya setelahnya kalau open juara-juara juga sih, sama kemarin prapon juga. Cuman gak usah dibahas itulah ya. Tapi kalau mau tanya nggak apa-apa juga sih. sekarang handicap 7. Handicap 7. Kalau saya handicap 4. Boleh dicoba nih pukulan handicap 7. Boleh. Kita langsung main aja ya. Ayo. Cari 2 poin. Oke, siapa yang break nih? Kau yang break lah. Hah? Kau yang break. Oke. Saya Kalau di break ya. pertandingan boleh lah ya handicap 7, tapi kalau main sambil ngomong depan kamera kita tes dulu nih. Oke, kita tes dulu ya. Jantung siapa? Jantung plastik. Oh, iyalah. Asik. Saya break ya. Cari 2 ya. Kita lihat nih beneran handicap 7 atau enggak nih. Enggak apa-apa lah ya, sambil di sewor-sewor ya. Santai. Kayak enggak nembak. Udah pesen kopi belum, Bud? Baru aja mulai ini. Tapi udah makan ya? Udah dong. Udah. Masih nembak kita. Ini harus kita habisin, guys. Ya, kita jangan sampai kalah nih sama handicap 7. Caranya? Aduh. Wah. Serius dong main-main. Serius. Kalau mental handicap 4 ya gitulah. CTV nih. Ini harusnya ditarik nih. Bolanya nanti melintir. Tuh. Oke, 1-0 ya. 1-0. 1-0. Berhubung pukulannya tadi sakti kali, kita nyari 3 aja lah. Oke, baiklah. Kalau nyari 2 nanti cepet kalah. Wah, ini boleh nggak nih 9 nih? Boleh dong. Halo. Oi. Ini belum panas. Salam nih Reva. kayaknya nih. Belum panas itu, Bang. Siapa yang nervous ini? Itu namanya belum panas, pukulan belum panas. Itulah alasannya kenapa handicap saya nggak naik-naik. Habis nggak ini, Le? Nah, ini bolanya sliding dikit ini. Set. Nah.
Sudah mulai serius ya. Beneran ini handicap 7 ini. Apa mau dikarungin? Satu sama ya. Ini pemain mau dikarungin ini. dua kosong. Oh, 2-0. Oh, tadi udah teriak bola ya. Oke. Tapi kalau biasanya anak muda itu ngalah dulu lah. Ya. Setelah itu kalah beneran. Tapi kemarin lolos, Pon. Lolos, Aceh. Bang. Nomor berapa? Bola nomor divisi bola 10-15. 10-15 divisi A. Divisi A ya. A ya. Jadi kalau Selamat PON dulu. itu ada divisinya Porprov, divisi Ya, A, 10 kalau B itu sama 15. kalau B 9 dengan 8. nah berarti kalau kalian dapat divisi B nggak bisa melompat ke divisi A. Iya. Gitu kan? Jadi kalau main bola 8 dia tidak boleh main bola 10 Oh gitu. gitu. Ini ngomong-ngomong habis nggak ini? Hah? Harusnya habis, Bang, kalau bolanya agak nurut nih. Cuman nggak tahu nih bolanya lagi nakal nggak nih. Ini kita mainkan sekali, Bang, ya. Tapi Biar sebenarnya agak indah dikit. yang membedakan 4 sama 7 itu pola pikirnya sebenarnya. Kalau handicap 7 itu yang dipikirkan cuma satu, tapi kalau 4, handicap 4, 5 itu yang dipikirkan masih bercabang. Kalau handicap 7 ini konsisten yang dilihat. Oh. Bisa ngepot-ngepot bolanya. Gue ngapain, Pun? Buka meja satu lagi ya, Pak? Sabar ya. Oke. Habis, waktunya habis. Oke, Coach. Oke. Kayaknya kita nggak usah terus sih kayaknya. Nggak usah, kontennya nggak usah diterusin ya. Takutnya belum panas lagi ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Oke. Ponco. Oke, Lai. Oke, siap, Tadi luar biasa ya, 3-0. Makan telur saya. Coach. Biasalah, Coach, itulah biliar, Coach. Rasanya mau dibawa ke dapur bagus, ini. Kadang-kadang nggak skornya bagus, ya kan? Jadi cerita-cerita dikit dulu. Ini kan dari Medan nih, kok bisa sampai ke Jakarta? Singkatnya, namanya kita hobi main biliar, Coach. Namanya Jakarta, Coach, ibu kota, Coach. Nah. Semua ada di sini, Coach. Iya, Ya ya. kan? Di daerah sana nggak ada kerak telur, Coach. Di sini ada. Ya kan? Jadi pusatnya itu di Jakarta, Coach. Mau ngapain aja. Makanya saya untuk mencari yang lebih bagus lagi ya pasti ke Jakarta, Coach. Oke, jadi buat teman-teman kemarin dulu di Palembang saya main YouTube pakai handphone Mas ya. Iya. Jadi Sekarang video- udah lengkap nih, kameranya pun Oh, iya. udah berapa biji nih. Video lengkapnya nanti dimasukin tuh. Saya pernah ngobrol sama Ponco Manurung. Di Biliar Indonesia udah pasti tahu sama Ponco handicap 7 prestasi terakhir PON medali emas. Iya. Ke Jakarta dapat medali emasnya di Papua. Itu gimana ceritanya itu? Saya coba berangkat ke Jakarta aja lah gitu. Dengan konteks nggak tahu mau ngapain ya satu-satunya cuma biliar. Nah, sebenarnya yang membedakan handicap 4 sama 7 apa sih sebenarnya? Secara teori ini Yang pasti, Coach, handicap 4 sama handicap 7 udah pasti nomor satu pengalaman. Yang kedua, tapi pengalaman itu lebih ke pengalaman bola ya. Jadi bola mana yang harus digimanain, tingkat mengatasi masalahnya, mungkin dia lagi panik, cemas, atau dan lain-lain gitulah. Nah, si handicap 7 dia lebih matang untuk mengambil sikap, lebih cepat lah ngambil mengatasinya gitu, Coach. Handicap 4 mungkin dia butuh beberapa malam untuk mengatasinya, sementara tandingnya cuma setengah jam, Coach, apa sejam. Ya kan? Dia sadarnya 4 hari kemudian baru dia sadar. Nah, handicap 7 mungkin hitungan menit dia langsung tahu. Oh, Nah, mungkin bisa dibagi ini ke teman-teman semuanya. Gimana sih cara kita menjadi atlet itu? cara kita menjadi atlet, Coach. Atlet mana dulu nih, Coach? Atlet istilahnya atlet Di daerahnya. yang telah ada pendapatan gitu, gaji. Ya, atlet itu kan pengertian atlet kita anggap provinsi lah ya.
Kalau atlet provinsi berarti dia harus menjadi jagoan di provinsinya. Oke. Harusnya kan begitu. Ya kalau dia udah menjadi jagoan di provinsinya, otomatis dia jadi atlet, coach. Apalagi kalau misalkan dia mengikuti turnamen-turnamen dan dia banyak juara, otomatis pihak yang menaungin atlet itu sendiri, misalkan kayak Popsi daerah mana gitu kan, otomatis kan mendengar berita bahwa si anak ini menonjol, dia akan dipanggil, coach. Oh, nggak ada sistem seleksi gitu ya? Iya, dipanggil untuk seleksi, coach. Kan seleksi itu kan, coach, bukan untuk semua orang. Kalau semua orang nggak muat lah, coach, tempatnya, coach. Satu provinsi itu berapa manusia, coach, yang main biliar? Kalau untuk teman-teman yang pengen jadi atlet tapi ada pekerjaan utama nih, itu bisa nggak sih sebenarnya? Tergantung atletnya, coach. Ada daerah yang dia memang fokusnya tinggi, jadi dia latihannya intensif. Misalkan dia betul-betul kayak orang kerja, jadi dia wajib absen dari jam 2 sampai jam 6 sore misalkan. Ada juga atlet, dia atlet di daerah tertentu, tapi dia betul-betul atlet andalan, tapi dia boleh tinggal di mana aja, coach. Oke. Ketika bertanding, ketika dibutuhkan, dia harus ada di provinsi itu. Jadi tergantung daerah mana, coach, yang dia bela. Berarti ya harus fokusnya tetap latihan biliar ya? Latihan biliar, coach, tetap. Jadi kalau misalkan contoh dia atlet dari ujung jurang sana, coach. Terus dia ada pekerjaan yang gajinya 300 miliar di Jakarta. Oke. That's why dia harus tinggal di Jakarta. Dia pasti pilih itu dan dia nggak mau tinggalin biliarnya, coach. Tapi kan dia di Jakarta nanti main biliar juga, coach. Balik lagi, mungkin dia biasanya, coach, dia atlet-atlet daerah-daerah yang di luar sana banyak dia status atlet, tapi dia bisa stay di Jakarta. Katakanlah Kalimantan mana gitu. Selain profesinya di atletnya, sekarang apa kegiatannya lain? Kalau saya, coach, ya dagang tipis-tipis, coach. Cuman kalau untuk berhubungan di biliar ini saya sekarang emang lagi fokus ngelatih, coach. Ngelatih? Iya. Waduh, ada saingan ini. Ya gitulah, coach. Karena apa, coach? Jadi saya selama ini punya bakat yang saya pendam. Saya merasa saya ada kemampuan untuk ngelatih. Jadi kan ada orang mengasih tahu saya tentang do, learn, and teach. Oke, do, learn, and teach. Iya, dulu saya pernah baca dan dia bilang ada teach-nya. Nah, saya belum melakukan itu beberapa lama ini dan saya merasa saya punya pengetahuan untuk itu. Saya rasa udah saatnya saya untuk berbagi itu. Nah, do, learn, and teach tadi ya? Ya, do, learn, and teach. Berarti sekarang udah fokusnya ke ngelatih? Ngelatih, coach. Di luar dari main biliarnya, coach. Main biliarnya tetap dong, pemainnya tetap. Tapi sebagai pemain ada pelatih juga sebenarnya ya? Tetap ada pelatih, coach. Cuman kan pelatih kita lebih ke non teknis, coach. Oke. Iya. Nah, ini kan banyak pelatih yang beredar nih. Jadi kan di Indonesia kan banyak pelatih yang beredar nih. Dan mungkin memiliki keahlian dan kelebihan masing-masing untuk melatih. Nah, dari Lei sendiri apa nih kelebihannya kalau boleh tahu? Kalau kita begini. Tapi bentar. Jadi sebenarnya kita harus sadari potensi kita ya. Iya. Kalau saya terus terang saya memiliki kelebihan soal non teknis. Oke. Nah, kalau Lei ini apa kelebihannya? Kalau kita, coach, kalau saya ini jadi begini, coach. Jadi kan saya kan bermain selama ini. Saya bisa bermain itu berubah-berubah yang membuat pengetahuan saya tentang cara bermain biliar ini jadi skalanya lebih banyak. Misalkan saya bisa bermain seperti si A dengan gayanya yang begini-begini. Misalkan ada lagi si B gayanya yang pelan-pelan. Kalau pergerakan staffnya begini. Ada yang begini-begini, banyak lah, coach. Jadi kalau misalkan disimpulkan bahwa saya bisa memainkan permainan siapapun yang ada di siapa aja lah gitu, termasuk pemain-pemain dunia yang ada di YouTube. Saya bisa memainkannya, betul-betul menghabiskan bolanya dengan permainan mereka hampir 100%. Kenapa nggak 100%? Mungkin karena postur tubuh, gaya jalan kan berbeda. Jadi dilihat tidak 100% sama. Nah, ini ilmu ini ya. Terus. Cuman cara mengayunnya itu saya yakin 100% sama. Dan kontraksi mata, kinerja mata. Terus dan saya bisa mengopernya ke orang lain apa yang dia lakukan. Jadi karena kesimpulannya itu kan bukan permainan saya dan saya bisa praktekkan
ketika ada yang mau berlatih, saya bisa praktekkan sebelum dia deal jadi murid saya praktekin dan saya bisa menghabiskan. Jadi bukan cuma sekedar meniru coach. Dan saya bisa mengoperkan ke dia. Jadi singkat cerita kalau misalkan mereka-mereka yang pengen bermain 100% atau sama seperti idolanya, ya saya bisa bantu. Berarti kan ini ke karakter nih. Oke. Berarti karakter itu bisa dibentuk? Bisa coach. Wah, bisa dong coach. ini ilmu baru nih buat saya. Bisa coach. Jadi kalau saya beranggapan sebenarnya karakter itu adalah dari sifat seorang bawaan lahir lah gitu kan. Bawaan lahir. Bawaan Berarti lahir. karakter itu bisa dibentuk? Bisa coach. Kalau menurut saya bisa, dan saya bukan sekedar jawab bisa, saya juga bisa memainkannya kan. Contoh seperti pemain Joshua Filler gitu. Contoh misalkan, saya ngerti yang saya paham yang coach maksud. Misalkan Joshua Filler bermain dengan yang energik atau cepat. Ada Kopini yang kalem, misalkan. Ada pemain-pemain cewek yang lebih kalem lagi. Nah itu saya bisa memainkannya coach. Kalau saya bisa berarti orang lain bisa. Berarti kesimpulan yang coach tanya tadi, karakter itu atau tipikal seseorang bermain itu bisa berubah-berubah atau diganti-ganti, ya bisa coach. Kenapa saya begitu kan? Kan saya berdasarkan apa yang saya perbuat. Iya. Maksudnya saya perbuat dalam arti saya demoin gitu. Kalau bisa ini berarti apa bedanya ke orang lain? Harusnya sih. Nah mungkin ini masukan juga nih buat saya. Sebenarnya salah nggak sih kalau skill kita pas-pasan tapi ada niatan buat ngelatih? Kalau misalkan itu coach, sorry coach, saya sambil minum ya coach. Ini soalnya warnanya udah agak putih ya coach. Ini tadinya warna abu-abu nih. Pesan lagi. Ini warna putih nih. Ntar ya bang ya. Ya coach, gimana coach? Minum juga ya? Jadi tadi pertanyaannya, handicapnya nggak sekelas nasional tapi ngelatih, gitu aja intinya. Tapi ya. ngelatihnya tetap level nasional. Ngerti? Berarti gini coach. Jadi setiap orang ini kan coach punya karakter di diri yang mungkin dia punya nilai lebih bahkan dari kelas yang di atasnya. Bisa jadi dia gaul sama pemain dunia, otomatis level non teknis dia sekelas pemain dunia. Iya dong. Nah, jadi sah-sah aja coach. Menurut saya, selagi memang yang kita masukkan, yang kita kasih tahu atau kita terapin ke murid-murid ini, ke pasien-pasien ini, kan gitu kan. Kalau misalkan masuk ya sah-sah aja coach, nggak ada masalah. Ya, karena dan kan tapi kembali lagi, kita kan bisa main. Iya. Tuh. Nah, bukan berarti bisa dicontoh untuk orang yang misalkan dia di depan sana dia kerjanya bawa ini kan taksi misalkan, dia nonton YouTube ini tiba-tiba dia lihat, aduh mending gua ngelatih main biliar, katanya nggak jago main biliar pun boleh, nggak juga dong. Nggak juga. Tetap juga dia harus bisa praktekin juga lah barang itu coach. Tapi walaupun secara teori dia menguasai, minimal dia harus tahu main juga. Iya dong, mana bisa. Kenapa coach? Sekarang itu kan buku murah coach, YouTube juga tinggal tonton. Kalau kayak gitu dipelajarinnya aja lah 1 kali seminggu, 30 hari dalam sebulan, kata-kata, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan biliar. Nggak perlu dia pukul bola kan kalau gitu. Harus bisa lah coach pukul bola coach, minimal dia mukul bolanya hampir masuk coach. Karena kan ada komen di video saya sebelumnya kan, sebenarnya ini bukan pembelaan tapi lebih ke kasih masukan ke teman-teman yang mau cari pelatih, jadi nggak harus handicap 7 berarti kan. Jadi komennya begini, dia bilang permainan cupu kok sok-sok melatih gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu coach, kalau saya sebagai pengamat lah yang melihat misalkan apa namanya itu netizen lah ya. Iya. Oke. Kalau saya sebagai itu kan coach plus minus coach. Plus minus ya. 100 orang di depan mata kita, mana mungkin 100 saya bisa senang sama kita coach. Betul. Dan mereka juga nggak dilahirkan untuk suka sama kita kok. Betul. Benar itu. Iya dong. Jadi apa kata mereka, dan kita pun nggak punya kuasa atas tangan atau mulutnya. Misalkan dia mau balas ketik atau dia komen apa, kan kita nggak punya kuasa untuk melarang itu. Jadi biarkan aja coach. Mungkin dia kurang paham apa yang dia omongin. Sekarang murid ada berapa? Kalau sekarang 4 coach. 4. Maksimal bisa ngelatih berapa orang nih? 8. 8. Berarti masih ada 4 slot lagi. Nanti 4, cuman coach yang jadi konteks ini coach, saya kan ngelatihnya itu sebentar-sebentar coach. Nah, Misalkan si orang kontrak per 10 pertemuan. Oke. Jadi saya lebih ke 10 pertemuan, misalkan apa 12 pertemuan gitu-gitu coach, selesai. Karena apa?
nanti kan coach dia akan perdalam dalam jangka waktu 2 bulan dengan bermain sendiri hari-hari, tapi dia pakai yang kita ini. Jadi 2 bulan setelahnya dia nggak perlu latihan sama kita terus coach. Oke. Saya lebih ke situ ketimbang orang yang per 8 kali ketemuan bayar sekian per bulan, bulan depannya lagi 8 lagi, bulan depannya 8 lagi. Saya lebih mending sekali itu tok 10 pertemuan, tapi di situ kita sapu bersih. Oke. Begitu dia cabut, jadi dia orang luar kota pun tidak ada masalah coach. Jadi dia selesai, dia pulang ke kampungnya atau ke tempat latihannya yang sebelumnya, dia berlatih 2 bulan kemudian dia akan ketemu saya atau video call segala macam, udah pasti beda coach. Di pertemuan kedua juga dia akan berbeda, ketiga lah kita anggap. Berarti 12 kali ketemu nih harus setiap hari atau bisa dijedah jarak? Itu fleksibel lah coach. Kalau misalkan pertemuan itu fleksibel, dia itu coach setiap murid beda-beda coach. Apanya coach? Kayak kebutuhannya beda-beda setiap murid. Karena apa? Level muscle memorinya kan otot tangan kanannya kan beda-beda coach. Oke. Jadi kecepatan si A, si B, si C ini kalau misalkan dia baru banget, misalkan katakanlah level tangan kanannya D, kita suruh dia pukul begini, kenanya nggak di situ coach. Tapi kalau yang A ini dia ini tangannya itu udah hampir jadi, tapi dia nggak jadi. Banyak coach, banyak orang yang handicap 5 sampai 10 tahun dia akan handicap 5. Itu kenapa? Karena caranya itu nggak mensupport dia untuk naik ke atas coach. Padahal dia udah handicap 5 nih, yang udah bisa cekil-cekil coach. Itu yang saya maksud. Nah itu bisa dioper tuh, bisa diganti tuh. Handicap 4 bagus misalkan gitu. Kalau yang mau latihan hubunginya kemana nih? Hubunginya boleh ke Instagram ponco_manurung. Ada orang misalkan contoh dia mau latihan ya kan, cuman dia tinggalnya di Zimbabwe sana misalkan, nggak ngerti dia apa itu Instagram coach. Oh gitu. Boleh juga ke nomor WA saya, boleh juga, cuman jangan yang iseng-iseng lah. Misalkan tiba-tiba dia ngechat, bang katanya jualan beras bang, jangan gitu juga coach. Kalau untuk tempat yang penting daerah Jakarta. Daerah Jakarta coach, tergantung lah coach. Kalau misalkan dia yang apa itu coach, yang sesi per 8 kali itu dan dia berkala itu coach, minimal 3 bulan itu coach. Kalau yang sesi per 8 kali itu coach, jatuhnya bukan intensif. Yang pasti nggak mungkin sampai ke jauh-jauh sana coach. Saya minta mereka yang datang ke saya, ya seputaran daerah Grogol dan sekitarnya. Oh berarti ngelatihnya 2 nih, intensif sama yang 8 kali ketemu 3 bulan. Oh berarti 2. Bebas pilih dia coach. Bebas pilih. Iya, lu mau lu cepat jagonya atau lu mau lama. Karena dia kan gini coach, kalau yang 8 kali coach, kenapa dia? Pasti ada pertanyaan, kenapa lu nggak kasih jago yang 8 kali itu aja? Iya kan? Jadi kan coach saya kan mengopernya ini coach. Ini rata-rata coach, yang 3 kali latihan ini 1 bulan ini aja udah jadi nih coach. Iya. 1 bulan aja udah jadi, kabur ada coach, nggak jadilah dia ambil yang 2 kali ini coach. Iya. Gitu loh. Okay. Karena kan dia udah nempel, dia ngerasa diri dia udah oke. Ngapain lagi gua bayar lu 2 kali berikutnya? Iya. Sesuai kontrak kita yang minimal 3 bulan misalkan, atau 3 kali. Ada mau disampaikan buat teman-teman di kampung nggak ada ya? Ada dong, ada coach. Ini pesan untuk biliar Medan, karena kan di Medan sekarang kan biliarnya kan lagi rame nih, ada tempat baru segala macem. Ya kan, latihanlah serius supaya ada generasi-generasi Medan, karena sampai saat ini belum ada generasi Medan yang bermunculan setelah saya harusnya ya. Karena coach saya keluar Medan itu 2012 coach. Dan sampai sekarang belum ada yang muncul coach. Harusnya kan udah lama coach. Dulu Medan per berapa tahun bermunculan coach yang bagus-bagus. Makanya ya latihan yang serius aja lah untuk anak-anak Medan supaya makin bangga kita yang anak Medan ini kan coach. Ya, kalau coach kan orang Palembang tuh, ya coach nanti ngomong sendiri sama orang Palembang kan gitu. Oke? Iya. Ya mungkin itu saja. Tapi pesan saya untuk ke Ponco ini yang mau latihan, saya merekomendasikan untuk latihan di Ponco. Karena apa? Karena saya udah lama kenal dan walaupun logannya sedikit keras ya, tapi orangnya baik nih. Ya coach. Sama satu lagi coach. Apa tuh? Tadi kan kita bahas teknis coach. Nah. Terus nanti coach, nanti dia akan dirangkum sama non teknisnya coach, yang program latihan. Oke, digabung ya? Digabung coach. Jadi dia nanti jatuhnya complicated nanti semua. Oke. Penting ya? Oke, penting lah coach. Kalau nggak keluar pukulannya coach yang dia latih. Oke, mungkin itu saja. Kalau siapa tahu nanti rame dan ada yang request, kita buat video lagi nanti ya. Iya, paling nanti coach, kalau misalkan udah full yang latihan gara-gara YouTube ini,
full yang latihan dengan slot saya yang terbatas itu bicara tentang waktu kan coach, karena kan per orang itu kan bisa 1,5 jam apa 2 jam, dikalikan berapa orang kan waktu kan nggak hari setiap harinya kan nggak ini. Jadi paling nanti dia kayak ada Macam kita tak bikin betul kayak je budak waiting ni. list juga, jadi setelah nanti kelar 1 apa 2 masuk yang 2 paling gitu-gitu dia. Oke, itu saja. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi. Thank you guys.